Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya sebagai seorang muslim, alangkah baiknya kita sebelum belajar itu apa? Berdoa. Sebelum belajar ya. Baik ya. Baik, berdoa. Mulai 1 2 3. Amin. Sebelumnya kakak akan absen dulu nih ya, biasa formalitas sebagai seorang guru ya. Sekalian perkenalan juga ya. Anissa, Ardi, Asona Gunawan, Aziza Zahra, kemudian Fajar Aditya tidak masuk, ya. Kemudian Fahmi Baihaqi, Gadis, Henry, Ijak, kemudian Ihsan, sakit, ya. Kita doakan ya semoga lekas sembuh. Kemudian Kurnia, kemudian Muhammad Rizki, Muhammad Fahmi, Fahriya, kemudian Muhammad Fazril, kemudian Muhammad Ramdhani, kemudian Muhammad Saputra, kemudian Muhammad Nur Adrian, kemudian Muhammad Ramdhani, ada dua ya, Neng Siti, Zin, Novi Apriliani, Nur Istariah, kemudian Putri Aziza juga, kemudian Reva, kemudian Rival, Rizky, Saiful, Sila, Silvi, kemudian Siti Fadilah, Siti Halimah, Trio Ananda. Masuk. Ini namanya ada 3, orang-orangnya ada 3 maksudnya. Trio. Enggak, satu aja ya. Lagi pulang kampung ya. Kasihkan ya. Jadi Faisal Kahfi. Alhamdulillah ya, teman-teman. Ada beberapa yang sakit, ya kita doakan semoga cepat sembuh. Kemudian ada izin, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Kemudian ada yang pulang kampung ya, semoga selamat sampai semoga selamat lagi nanti sekolah lagi dalam perjalanannya menuju sekolah lagi. Oke, teman-teman, di sini saya akan sedikit membahas ya pelajaran bahasa Arab ya. Nah, apa? Jadi pelajaran yang kita ganti ini adalah kata ganti. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Yang tahu? Pronunciation. Oke, bagus. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah pertama, siswa atau siswi ini mampu memahami konsep penggunaan dhamir mutasil ya, penggunaan kata ganti dalam bahasa Arab dasar ya. Kemudian siswa juga mampu mengaplikasikan dhamir mutasil dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini ya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini insyaallah. Nah, teman-teman semuanya yang semoga dirahmati Allah, motivasi mempelajari bahasa Arab. Ya, apa sih motivasinya? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, ya, agar kamu memahami. Jadi, Al-Qur'an ini diturunkan menggunakan bahasa Arab, ya, bukan bahasa Persia, itu bahasa Inggris ya, lagi bahasa Sunda ya, bukan ya. Nah, tujuannya apa lagi? Apa? Pertama, dengan kita mempelajari bahasa Arab ya, mungkin teman-teman nanti bisa memotivasi ya belajar bahasa Arab di luar kelas lagi ya. Lebih mudah memahami dan menghafal Al-Quran dan bermunajat kepada Allah ya. Di sini ada yang masih ikut, maaf. Nggak ada ya, semuanya udah bisa baca Al-Quran ya. Nah, tapi kakak yakin
mungkin sebagian ada yang sudah paham apa yang kalian baca di Al-Quran, dan juga sebagian ada yang belum paham. Nah, dengan belajar bahasa Arab, jadi kita ini bisa mudah menghafal Al-Quran dan juga bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi seakan-akan nih kalau kita bisa bahasa Arab, ya lancar ya, insya Allah nanti ke depannya. Jadi kalau kita baca Al-Quran nanti, oh ini artinya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan artinya segala puji bagi Allah. Jadi seakan-akan kalian ini membaca Al-Quran, tapi dalam hatinya bahasa Indonesia tahu. Oh ini maknanya Alhamdulillahirabbil alamin ya, selalu bersyukur ya atas nikmat Allah ya. Nah, itu. Nah, kemudian lebih mudah juga memahami, menghafalkan doa-doa serta fokus menjiwai makna doa. Nah, kan biasanya kalau kita khatib di Jumat ada doa-doa kan pakai bahasa Arab ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah paham, alhamdulillah. Yang belum paham kan amin-amin aja ya. Nah, jadi kalau kita sudah paham ya doanya, jadi kita lebih khusyuk doanya ya. Jadi kalau misalnya amin nggak sembarang amin ya, lebih khusyuk dalam hati. Dan insya Allah dalam khusyuknya kita berdoa juga bisa apa, Allah kabulkan doa kita ya, hajat-hajat kita ya. Ini juga kan misalnya dalam mendoakan mayit ya, misalnya mendoakan orang yang meninggal kan itu biasanya kan dalam bahasa Arab ya. Dalam kita memahami kan kita jadi lebih paham makna arti doa itu ya. Semoga dengan doa ini kita bisa lebih semangat lagi dalam ibadahnya. Kemudian apa? Lebih mudah memahami ilmu agama, karena banyak kaidah agama juga dibangun atas ilmu bahasa Arab ya, nahwu ya. Jadi kan Islam ini diturunkan di tanah mana? Tanah Arab ya, bukan tanah Eropa ya. Jadi Islam diajarkan dalam bahasa Arab ya. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita akan lebih mudah lagi memahami ilmu-ilmu prinsip agama Islam ya. Kemudian terakhir, lebih khusyuk ketika sholat dan membaca Al-Quran serta merasakan kenikmatan dalam ibadah. Ini ya tadi yang kakak sudah sampaikan di poin pertama. Jadi kalau kita sudah tahu arti Al-Quran tersebut, arti ayat tersebut, jadi kita sholatnya khusyuk. Jadi ketika sholat ini kita benar pikirannya itu sujud kepada Allah, bukan amal, bukan sujud, fokus ibadah pada Allah. Jadi tidak mikir kemana-mana, nggak mikir pacar ya, nggak mikir apa lagi pelajaran. Jadi khusyuk dan sholat benar bisa memahami makna ayat tersebut, karena kita paham bahasa Arab dan kita paham bahasa Arab, jadi kita paham juga artinya yang dalam Al-Quran ya. Nah, inilah motivasi kita dalam mempelajari bahasa Arab ya. Ada 4 poin ya. Lebih mudah dan memahami Al-Quran, kemudian lebih mudah memahami doa-doa ya, kemudian lebih mudah memahami ilmu agama ya, kemudian terakhir lebih khusyuk ketika sholat dan membaca Al-Quran ya. Dan lanjut ke slide berikutnya nih. Nah, domir, kata ganti dalam bahasa Arab. Apa sih domir itu? Domir atau kata ganti adalah kata ganti orang atau benda. Artinya nama benda atau orang dapat digantikan dengan kata ini ya. Baik benda ya, seperti ini contohnya, atau orang seperti kita ya. Itu ada dan tidak ada. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal seperti apa nih? Kata saya ya, kamu, kemudian dia, kalian ya, kita, kami. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, dalam bahasa Inggris kita mengenal apa? I, you, he, she, they, we. Atau kalau dia they, we, ayu, he, she, it. Ada berapa? 7 ya? Ada 7 ya. They, we, ayu, he, she, it ya. Kalau bahasa Arab ya. Dalam bahasa Inggris. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab ini kita mengenal berapa? 14 ya, mulia ya. Lebih banyak ya. 6, 7, 14 ya. Ini nanti kita lihatkan ya. Jadi ada 14. Nah, dalam bahasa Arab ini juga lebih banyak sastranya. Misalnya bahasa Arab mengenal jumlahnya 1, 2 dan jamak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kan dan bahasa Inggris biasanya cuma ada apa namanya? Tunggal dan jamak. Ya, sedangkan bahasa Arab itu ada 3. 1, kemudian ada 2. Maksudnya ada, kalau bahasa ini ada tunggal 1, kemudian 2 dia ada lagi namanya musanna. Kalau yang 3 ini bisa diberikan ke jamak. Nah, ini ya. Jadi ada 3 sastranya, dan itu bahasa Arab itu biasanya dalam satu kata itu, dalam satu misalnya kata apa ya? Biasanya dalam satu kata dan kayak dalam Al-Quran ini, dia satu kata ini artinya banyak kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris biasanya kalau misalnya ya udah artinya doang 1 ya. Jadi
bahasa Arab ini kayak misalnya kitabun itu dalam bahasa Arab artinya bisa buku, kemudian bisa juga Al-Quran artinya, kemudian juga bisa Injil artinya, tergantung makna setelah kata kitabun tersebut ya. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya nih. Nah, ini dia. Singular dan plural hanyalah istilah dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kalau bahasa Inggris sama tadi singular dan plural ya. Ada dua ya. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab itu ada tiga. Nah, ini namanya apa? Mufrad ya atau single. Ini single semua ya. Nah, kemudian menunjukkan ini artinya menunjukkan seseorang ya, seseorang satu ya, seseorang atau satu ya. Kemudian apa? Yang kedua adalah mutanna ya, itu apa? Double ya, atau sudah berpasangan ya. Nah, ini double ya, musanna menunjukkan dua orang atau dua saja ya. Dan terakhir adalah jamak ya, plural ya, ini sudah berkeluarga ya, sudah punya pasangan, sudah punya anak, namanya jamak plural ya, menunjukkan apa? Tiga atau lebih ya, dan seterusnya termasuk dalam domain kata ganti nama ini ya. Jadi ada apa? Mufrad, musanna, dan jamak ya. Ikuti kata ya. Mufrad, musanna, jamak. Oke ya. Baik. Nanti kakak tanya ya. Kita slide selanjutnya. Nah, ini contohnya kata gantinya. Ada berapa nih? Ada 14 ya. Bisa dihitung sendiri ya. Ada 14. Nah, insyaallah ya. Dua, huma, hum. Ya. Nah, ada yang tahu ya? Tahu ya, ini pelajaran sorof ya. Pelajaran sorof dasar. Kemudian apa lagi? Dia seorang perempuan. Oh ya, sorry. Gua apa dia laki-laki satu atau gua. Nah, kemudian huma dia laki-laki dua ya. Kemudian hum dia laki-laki tiga atau lebih ya. Juga banyak yang bisa hum. Nah, ini hum ya. Dan dia seorang perempuan ya. Kemudian ada huma sama ya. Huma ini sama baik laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian hunna apa dia perempuan banyak ya, satu dua tiga orang atau lebih. Kemudian anta ya. Anta pernah dengar anta kan? Sering ya. Anta apa artinya kamu laki-laki. Kalau anti sini antuma dua orang laki-laki ya. Kemudian antum. Nah, ini banyak ya, tiga orang laki-laki. Tapi pernah dengar nggak kalau dalam sosmed ini ada orang ngomong antum tapi nukis satu? Pernah ya? Nah, jadi dalam bahasa juga bahasa Arab juga beda ya. Jadi ada bahasa Saudi, ada bahasa Mesir. Nah, biasanya kalau orang Mesir, nah ini biasanya istilah yang kita sering dengar nih kayak antum. Kalau di Mesir itu nukisnya satu ya, antum. Tapi kalau di Saudi nukisnya anta satu ya. Jadi berbeda ya. Jadi dalam bahasa juga ada macam-macam bahasa. Ada bahasa Arab Mesir, ada bahasa Arab Kuwait, Bahrain ya, Suriah banyak kan, dan lain-lainnya. Itu mereka berbeda menafsirkannya ya. Nah, kemudian anti ya. Anti kamu apa? Perempuan. Kemudian antuma, kamu dua orang perempuan. Kemudian antuna, kamu perempuan ya, juga atau lebih. Dan anak apa? Saya. Kemudian nahnu adalah kami ya. Nanti kita bisa baca bersama-sama ya. Oke, nanti kakak baca kan ikut ya. Siap? Wa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Oke, bisa dibaca sendiri bareng-bareng. Bisa nggak? Oke, sekali lagi ya, biar hafal ya. Huwa huma hum. Iya huma hunna.
connect, misalnya dimasukkan dalam kata ya, misalnya dalam menunjuk seseorang ya. Oke, nah ini ya dasarnya ya, kenalan dengan domain-domain. Jadi ada 14 dari huwa mahum, kemudian anta antum antum, kemudian ana antum. Oke, selanjutnya, nah teman-teman, jadi domain di sini dibagi menjadi 3 ya. Nah, ini lebih agak berat lagi ya, lebih tinggi lagi bahasanya. Yaitu pertama domain munfasil ya, dan terakhir adalah domain muttasil, dan ketiga adalah domain mustatil ya. Apa sih domain munfasil itu? Domain yang terpisah. Nanti kita bahasnya di pertemuan kalau kita ketemu lagi ya. Kemudian ada domain muttasil ya, domain yang tersambung ya. Kemudian ada domain mustatil ya, domain yang tersembunyi ya. Jadi ada kata yang tersembunyi ya, yang perlu kita bahas. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Jadi materinya cukup sampai sini. Nah, selanjutnya akan mau tanya nih. Jadi kan kita sudah belajar tentang apa sih domain itu ya. Kemudian domain itu dibagi menjadi berapa ya. Kemudian domain itu ada berapa aja ya. Nah, kakak mau tunjuk satu. Gampang kok pertanyaannya ya. Dari laki-laki dulu deh. Ketua kelasnya siapa? Fazil, mana angkat tangannya? Oke, Fazil, domain itu apa? Tadi kata ganti. Oke, bagus ya. Alhamdulillah paham ya. Nah, dalam domain itu terbagi menjadi 3 ya. Sekarang yang perempuan. Biasanya wakil ketua kelasnya perempuan. Betul? Laki-laki juga? Sekretarisnya biasanya perempuan juga? Nah, sekretaris siapa? Oke, kan domain terbagi menjadi apa tuh? 3 ya. Ada 1, 2 dan apa? 2 dan 3 itu apa aja? Kalau sendiri apa namanya? Move. Kalau 2 apa? Musa. Sana. Kalau 3 apa? Ya. Ya. Oke. Oke, teman-teman, di sini ada pertanyaan.